Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Tetap semangat ya. Ya, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih. Dan untuk hari ini kalian akan melanjutkan materi fikih yang sudah dijelaskan sama Bu Amel pekan kemarin ya. Yang akan dijelaskan yang pertama tentang batalnya infak dan sedekah. Lalu yang kedua, apa sih perbedaan infak dan sedekah itu? Dan yang ketiga, hikmah dari infak dan sedekah. Nanti setelah sudah dijelaskan, ada tugas nih yang berbentuk e-form ya. Nanti kalian isi tugas tersebut ya. Nah, insya Allah nggak susah kok ya. Hanya 10 soal saja. Sedikit ya 10 soal, 20 soal aja deh ya, 20 soal. Kalau udah kelas 4 ya, insya Allah bisa. Boleh kok open book atau buka bukunya sambil cari-cari jawabannya, karena ini kan bukan ulangan ya, ini hanya latihan soal. Oke, sekarang kita akan mulai ya. Apa sih yang menyebabkan sedekah dan infak itu tidak mendapat pahala dari Allah? Jadi tidak semua sedekah itu berpahala ya. Ada yang dapat membatalkan pahala sedekah. Apa saja sih hal-hal yang dapat membatalkan sedekah dan infak? Yang pertama adalah membangkit-bangkitkan. Apa sih membangkit-bangkitkan? Artinya yaitu apabila kita sudah bersedekah, kemudian kita cerita-cerita atau memberitahu kepada orang lain bahwa kita atau siapapun yang sudah melakukan sedekah itu dia telah bersedekah ya. Nah, maka oleh karena itu apabila sudah bersedekah itu jangan sekali-kali dibicarakan atau diketahui oleh orang lain, karena hal tersebut bisa menyebabkan batalnya infak dan sedekah. Terus yang kedua, menyakiti infak dan sedekah. Apa tuh artinya ya? Artinya menyakiti di sini yaitu apabila seseorang yang telah bersedekah kemudian dengan sedekah itu ia menyakiti hati orang lain. Ya. Jadi dia bersedekah sambil menyakiti hati orang yang telah menerima kebaikan dari dirinya, yaitu yang telah menerima sedekahnya dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang tidak baik. Lalu yang ketiga apa ya yang bisa membatalkan pahala dari sedekah dan infak? Yang ketiga adalah riya, memperlihatkannya ya. Apa sih artinya itu? Riya itu jadi apabila seseorang telah menunjukkan atau mempamerkan bahwa ia telah bersedekah, maka hal tersebut juga bisa membatalkan pahala dari sedekah dan infak yang telah orang itu lakukan ya. Jadi lebih baik sedekah itu dengan diam-diam, tidak memperlihatkan ke orang lain ya, apalagi sambil mengundang wartawan, mengundang orang banyak ya, memperlihatkan atau dipertontonkan di YouTube, di mana sajalah intinya ya, diperlihatkan ke orang-orang banyak. Nah, hal tersebut dianggap kebaikan iya, tapi untuk pahalanya kemungkinannya tidak akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah termasuk kategorinya memperlihatkan, yaitu riya. Lalu apalagi ya yang bisa menyebabkan infak dan sedekah itu tidak dapat pahala? Nah, barang atau harta yang diinfakkan dari sedekah itu bukan milik dia sendiri, tapi milik orang lain ya. Nauzubillah min dzalik. Atau dia mengambil barang tanpa izin pemiliknya lalu dia sedekahkan ya, itu juga tidak baik. Nah, jadi yang lebih baik itu barang atau harta walaupun kecil nominalnya ataupun nilainya tapi milik sendiri ya, itu lebih baik daripada milik orang lain, karena hal tersebut juga bisa menyebabkan infak dan sedekah tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 4 hal yang bisa menyebabkan infak dan sedekah bisa batal dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang batal itu bukan hanya sholat saja atau puasa saja ya. Infak dan sedekah pun bisa batal ya. Itu dikarenakan 4 hal tersebut. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, wahai orang-orang beriman,
Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima sedekah. Lalu seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya seperti orang merusak sedekah itu, perumpamaannya seperti batu yang sangat licin lalu tiba-tiba berdebu, dan setelah berdebu hujan lebat, maka batu itu menjadi licin kembali dan mereka itu tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Jadi seperti itu ya perumpamaannya yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Kalau kita melakukan ibadah infak atau sedekah lalu kita merusak dan membatalkan ibadah tersebut dengan cara membicarakannya ataupun yang sudah dijelaskan dari 4 hal tersebut. Selanjutnya, apa sih sebenarnya perbedaan antara infak dan sedekah itu? Ada yang tahu? Ya, perbedaan infak dan sedekah itu terletak pada sasaran dan bendanya. Jadi kalau infak itu lebih khusus dan lebih sempit sasarannya, yaitu membelanjakan harta di jalan Allah. Sedangkan sedekah itu bersifat umum, dan sedekah tidak hanya berupa harta. Jadi sedekah itu bisa berupa sikap ataupun perbuatan. Karena senyum juga sudah termasuk dari bagian sedekah ya. Kita senyum kepada orang lain itu adalah bentuk sedekah dengan bentuk perbuatan ya, ataupun sikap kita membantu orang lain itu juga sudah termasuk sedekah ya. Jadi itu sifatnya umum kalau sedekah, tapi kalau infak dia sifatnya khusus, yaitu membelanjakan harta di jalan Allah. Jadi bentuknya harta kalau infak ya. Lalu apa sih yang terakhir nih, hikmah? Hikmah dari infak dan sedekah itu apa ya? Hikmah dari infak dan sedekah itu banyak manfaatnya ya. Antara lain sebagai berikut. Coba perhatikan, ada 10 manfaat atau hikmah dari infak dan sedekah. Yang pertama, membuka pintu rezeki dan melipat gandakan rezeki. Masya Allah ya. Kalau kita sering bersedekah atau infak, insya Allah rezeki-rezeki yang lain akan terbuka ya. Lalu yang kedua, mempererat tali persaudaraan dengan kita membantu sesama kita atau membantu yang sedang kesusahan atau membutuhkan pertolongan, itu bisa mempererat tali persaudaraan ya. Yang ketiga, membantu orang yang kekurangan ya, karena memberikan infak dan sedekah yang paling diutamakan adalah orang-orang yang kekurangan ya. Kita bisa membantunya dengan cara memberi atau memberikan pinjaman, boleh ya, itu sudah termasuk juga bagian dari sedekah. Jadi kita membantu walaupun bentuknya hanya sebatas pinjaman. Tapi kalau lebih bagus lagi, kita memberikan tanpa meminjamkan. Nah, itu lebih bagus lagi ya. Lalu selanjutnya, mendekatkan diri kepada Allah ya. Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk hablum minan nas ya. Kita berhubungan dengan manusia, membantu sesama, itu juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan yang kelima itu sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah telah berikan. Jadi kalau kita sering membantu sesama kita, kita bisa merasakan nikmat yang namanya oh ini ternyata kita mempunyai rezeki yang lebih dibandingkan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita ya. Jadi kita bisa merasakan yang namanya bersyukur kepada Allah. Lalu yang keenam, sebagai persiapan bekal dan pahala untuk kembali ke alam yang kekal nanti, yaitu alam apa yang kekal? Iya, yaitu alam akhirat ya. Karena kita di alam dunia ini hanya sementara, tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi di dunia ini ya. Jadi di dunia ini adalah tempat mengumpulkan pahala untuk persiapan di alam akhirat nanti. Lalu yang ketujuh, manfaat atau hikmah dari infak dan sedekah itu adalah
agar kita mempunyai sifat dermawan. Jadi kita bisa menumbuhkan sifat-sifat dermawan kita ya, dan menghilangkan sifat yang tidak baik, yaitu bakhil dan kikir ya. Kikir itu pelit ya. Nah, lalu selanjutnya yang kedelapan, menolak bencana yang akan menimpa. Masya Allah ya, dengan kita melakukan ibadah infak dan sedekah, itu ternyata bisa menghilangkan bencana atau menolak bencana yang akan menimpa diri kita dan keluarga kita ya. Lalu yang kesembilan, itu juga bisa membersihkan harta kita. Terakhir yang paling utama adalah sebagai syiar Islam ya, sebagai syiar Islam kita karena sesama muslim ya, kita saling mensyiarkan Islam kita ya kepada sesama. Bahkan kita perlihatkan juga kepada orang-orang yang non-muslim bahwa orang muslim itu ya, itu saling tolong menolong ya, tidak mempunyai sifat yang tidak baik, kikir, pelit ataupun tidak membantu sesamanya ya. Itu sebagai ladang syiar kita ya kepada orang lain tentang agama kita, yaitu Islam. Yaitu mungkin hikmah dari infak dan sedekah. Mudah-mudahan paham ya. Sudah jelaskan kira-kira penjelasan dari Pak Royan? Ya, mudah-mudahan kalian paham. Untuk bisa lebih memahami lagi, boleh kok diputar kembali videonya dengan cara YouTube-nya boleh kalian download, kalian simpan dalam handphone, lalu kalian bisa dengarkan berulang-ulang. Boleh kok ya, nggak masalah. Oke, demikianlah materi untuk pembelajaran fikih hari ini ya. Kalian mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, kekhilafan dan kesalahan dalam penyampaian. Karena kesempurnaan semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.